Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 MN23P akan memaparkan tugas presentasi yaitu mengenai analisis kasus terkait dengan kecurangan kas yang berjudul Kasus Audit Kas atau Teller Laporan Fiktif Kas di Bank BRI Unit Tapung Raya. Dan inilah biodata atau anggota-anggota dari kelompok kami beserta fotonya. Lalu berikutnya mengenai pemaparan dari kasusnya akan dipaparkan oleh saudara Rafiq Abdul Basit. Kepadanya saya persilahkan. Saya Muhammad Rafiq Abdul Basit. Saya akan memaparkan kasus audit kas atau teller laporan fiktif kas di Bank BRI Unit Tapung Raya. Kepala Bank Rakyat Indonesia atau bisa disingkat BRI Unit Tapung Raya, Masril 40 tahun ditahan polisi. Ia terbukti melakukan transfer uang sebesar 1,6 miliar dan merekayasa dokumen laporan keuangan. Perbuatan tersangka diketahui oleh tim pemilik atau pemeriksa dan pengawas dari BRI Cabang Bangkinang pada hari Rabu 23 Februari 2011. Tommy saat melakukan pemeriksaan di BRI Unit Tapung. Tim ini menemukan kejanggalan dari hasil pemeriksaan antara jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan cermat, diketahui tiadanya transaksi gantung, yaitu adanya pembukuan setoran kas 1,6 miliar yang berasal dari BRI Unit Pasir Pengarayan 2 ke BRI Unit Tapung Raya pada tanggal 14 Februari 2011 yang dilakukan Masril, namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Kapolres Kampar AKBP MZ Mutakin yang dikonfirmasi mengatakan Kepala BRI Tapung Raya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Mapolres Kampar karena mentransfer uang sebesar 1,6 miliar dan merekayasa laporan pembukuan. Kasus ini dilaporkan oleh Sudaman, Kepala BRI Cabang Bangkinang, dan Rustian Marta, pegawai BRI Cabang Bangkinang. Masril telah melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank, khususnya KTP perbankan. Tersangka dijerat pasal yang disangkakan yakni pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 10 tahun. Kata Kapolres, Polres Kampar telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dokumen BRI serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait memeriksa dan menahan tersangka, dan 6 orang saksi telah diperiksa dan meminta keterangan ahli. Sekian itu saja yang bisa saya paparkan tentang kasus audit ini. Terima kasih. Jadi kasusnya mengenai penipuan yang dilakukan oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Tapung Raya yaitu Masril. Untuk sesi berikutnya akan dipaparkan mengenai penentuan tanggung jawab dari kasus ini yang akan dipaparkan oleh saudari Rosa. Kepada Rosa Aliasari dipersilahkan. Oke, terima kasih Riyandi. Yang pertama, prinsip penentuan tanggung jawab. Prinsip penentuan tanggung jawab merupakan salah satu prinsip dasar pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi telah ditetapkan dengan jelas dan dipahami oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pengendalian kasus audit kas atau teller laporan aktif kas di Bank BRI Unit Tepung Raya, prinsip penentuan tanggung jawab dapat diterapkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menetapkan tugas dan tanggung jawab teller secara jelas dan tegas. Maksudnya, teller harus bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas serta pencatatan transaksi kas. Yang kedua, memisahkan tugas dan tanggung jawab teller secara memadai. Misalnya, teller tidak boleh bertanggung jawab atas penyimpanan kas. Berikut ada beberapa contoh penerapan prinsip penentuan tanggung jawab dalam pengendalian kasus audit kas atau teller laporan aktif kas di Bank BRI Unit Tepung Raya.
Teller bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas. Teller tidak bertanggung jawab atas penyimpanan kas. Teller harus melakukan rekonsilasi kas harian. Rekonsilasi kas dilakukan untuk memastikan bahwa saldo kas fisik sesuai dengan saldo kas dalam catatan. Dengan menerapkan prinsip penentuan tanggung jawab secara tepat, Bank BRI Unit Tepung Raya dapat mengurangi resiko terjadinya kasus audit kas atau teller laporan aktif kas. Sekian dari saya. Baik, itulah mengenai penentuan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan atas kasus ini. Yang berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Wahdini mengenai pemisahan tugas atau pekerjaan. Kepada Wahdini Kurota, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemisahan tugas atau pekerjaan. Rekayasa laporan keuangan dapat terjadi ketika satu orang bertanggung jawab atas semua tugas yang berhubungan dengan laporan keuangan, seperti menerima, mencatat, dan mengeluarkan uang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memisahkan tugas dan pekerjaan untuk mencegah rekayasa laporan keuangan. Pemisahan tugas melibatkan pembagian tugas yang berhubungan dengan laporan keuangan di antara banyak orang sehingga tidak ada satu orang pun yang mempunyai kendali penuh atas laporan keuangan. Misalnya, seorang pegawai menerima uang, pegawai yang lainnya bertugas mencatat penerimaan uang, dan pegawai yang lain bertugas mengeluarkan uang. Dengan cara ini, setiap orang bertanggung jawab atas tugas tertentu dan saling memeriksa untuk mencegah rekayasa laporan keuangan. Sekian dari saya. Baik, itulah bagaimana seharusnya mengenai pemisahan tugas atau pekerjaan atas kasus ini. Berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Irhania Nurafta mengenai prosedur dokumentasi. Bagaimana seharusnya kasus ini melalui prosedur dokumentasinya. Silahkan. Baik, terima kasih Riyandi. Yang ketiga ada prosedur dokumentasi. Prosedur ini memastikan bahwa transaksi dan kejadian dicatat dan diproses secara akurat dan tepat waktu. Prosedur dokumentasi juga membantu memastikan bahwa aset perusahaan diamankan dan digunakan secara bertanggung jawab. Dari kasus perusahaan BRI, seharusnya membangun prosedur untuk mendokumentasi setiap transaksinya. Perusahaan tersebut seharusnya menomorkan setiap dokumen transaksi sehingga Kepala Bank Rakyat Indonesia tidak bisa merekayasa laporan keuangan tersebut. Setiap transaksi harus dicatat dengan jelas dan akurat di dalam dokumen pendukung. Prosedur dokumentasi yang bisa digunakan oleh perusahaan ini agar tidak terjadinya kecurangan, salah satunya yaitu melakukan prosedur pengecekan. Prosedur pengecekan ini yaitu prosedur yang digunakan untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan suatu transaksi atau kejadian. Contoh prosedur pengecekan ini bisa dilakukan dengan cara rekonsiliasi bank dan verifikasi saldo persediaan. Terima kasih. Baik, seperti itulah prosedur dokumentasi yang seharusnya dilakukan dengan teliti agar tidak terjadinya kecurangan. Untuk sesi berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Yayu Kartini mengenai pengendalian fisik atas kasus ini. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi, dalam pengendalian fisik, dalam kasus audit kas atau teller dengan laporan fiktif di Bank BRI Unit Kampung Raya, beberapa pengendalian fisik yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan atau kesalahan yaitu yang pertama ada brankas yang aman. Jadi pastikan brankas atau tempat penyimpanan kas di unit bank tersebut aman dan terkunci dengan baik. Jadi hanya petugas yang berwenang yang memiliki akses ke brankas tersebut. Dan yang kedua ada pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik ini dilakukan secara berkala terhadap kas yang ada di brankas. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh pihak internal atau eksternal untuk memastikan bahwa jumlah kas yang tercatat sesuai dengan jumlah yang ada secara fisik. Yang ketiga ada rekonsiliasi harian. Harus ada proses rekonsiliasi harian antara transaksi yang dicatat dalam buku kas dengan jumlah fisik kas yang ada di brankas. Hal ini dapat membantu mendeteksi adanya perbedaan atau ketidaksesuaian yang mencurigakan. Yang keempat ada verifikasi kepatuhan prosedur. Jadi pastikan bahwa prosedur-prosedur yang telah ditetapkan
terkait dengan penanganan kas, pencatatan transaksi, dan rekonsiliasi diikuti dengan ketat oleh para teller dan petugas yang terlibat. Yang kelima ada pemisahan tugas. Terapkan prinsip pemisahan tugas, misalnya orang yang menangani transaksi kas tidak seharusnya bertanggung jawab atas pencatatan buku kas. Pemisahan tugas dapat mengurangi risiko manipulasi data atau kecurangan. Yang keenam ada pengawasan CCTV. Pastikan bahwa area tempat teller bekerja dilengkapi dengan sistem pengawasan CCTV yang baik. Rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti dalam mendeteksi atau menyelidiki kejanggalan yang terjadi. Yang selanjutnya ada pengamanan aset. Pastikan bahwa semua aset termasuk kas diamankan dengan baik. Hal ini dapat mencakup penggunaan brankas, alarm keamanan, dan prosedur keamanan. Yang terakhir ada pelatihan dan kesadaran. Memberikan pelatihan kepada teller dan petugas keuangan terkait mengenai pentingnya keamanan kas, prosedur pengendalian internal, dan dampak dari kecurangan keuangan. Kesadaran ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ada. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan pengendalian fisik bagaimana seharusnya komponen-komponen dalam perusahaan itu diawasi secara ketat, diantaranya ada rekonsiliasi harian, pengawasan CCTV, dan juga pengawasan aset. Untuk sesi berikutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, Riyandi Aulia Fajar Ridwan, mengenai verifikasi internal independen. Nah, pada kasus tersebut, seharusnya verifikasi itu dilakukan oleh auditor internal yang independen. Dengan begitu, tidak dapat dikendalikan oleh orang lain sehingga tidak akan terjadi rekayasa laporan pembukuan yang dilakukan oleh Kepala BRI Unit Tapung Raya tersebut, yaitu Mas Riel. Nah, selain itu juga supervisor menghitung harian penerimaan kas harian. Bendahara membandingkan total penerimaan dengan deposit bank harian. Dalam kasus ini, supervisor BRI Unit Tapung Raya tidak menghitung penerimaan kas harian, atau penghitungan bisa juga tidak akurat, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh Mas Riel berhasil dilakukan di hari itu. Selain itu juga, akuntan bertugas melakukan pemeriksaan keseimbangan saldo kas dalam pembukuan. Kasir atau asisten kasir bertugas menerima kas dan menjaga penerimaan kas di tangan. Dalam kasus ini terjadi indikasi kecurangan, yaitu adanya kerjasama antara Mas Riel, Kepala BRI Unit Tapung Raya, dengan akuntan BRI Unit Tapung Raya. Karena Mas Riel melakukan transfer sebesar 1,6 miliar dari BRI Unit Pasar Pengarayan 2 ke BRI Unit Tapung Raya, namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Dan ia dapat mengendalikan tugas akuntan, yaitu membuat rekayasa laporan pembukuan. Secara Mas Riel adalah kepala unit, seharusnya meskipun ia jabatannya kepala unit, masih dapat diawasi oleh bawahan-bawahannya. Dari kasus ini, verifikasi internal independen harus dilakukan dengan cermat dan teliti, yaitu antara pegawai akuntan dengan kasir atau asisten kasir, agar penerimaan saldo kas di catatan pembukuan sesuai dengan kas secara fisik yang ada, atau diterima oleh kasir. Selain itu juga, seorang auditor internal harus independen, sehingga evaluasi bersifat objektif terhadap seluruh proses operasional dalam perusahaan. Itulah pemaparan verifikasi internal independen. Untuk sesi berikutnya akan dipaparkan oleh Siti Nuriyatus Sadiah mengenai pengendalian sumber daya manusia. Kepada Siti Nuriyatus Sadiah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Riyandi. Untuk yang terakhir itu pengendalian sumber daya manusia. Perusahaan menyelenggarakan pendidikan berkala bagi karyawan sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal ini sangat penting karena setiap pegawai mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sikap ini perlu dikomunikasikan kepada para pegawai. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pegawai mempunyai kepribadian yang baik sehingga memperkecil peluang karyawan melakukan kecurangan. Selain itu, perusahaan harus memantau karyawan secara diam-diam. Pemantauan ini bertujuan untuk memeriksa apakah karyawan mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau sebaliknya.
rotasi pekerjaan karyawan, dan memberikan karyawan kesempatan untuk berlibur, melakukan pemeriksaan latar belakang. Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan latar belakang adalah mengecek apakah pelamar kerja merupakan lulusan dari sekolah yang terdaftar di list perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Nuriyatu Sadiah yang telah memaparkan mengenai sesi terakhir. Nah, kesimpulannya dari keseluruhan pemaparan adalah perlunya adanya pengawasan secara ketat mengenai masing-masing komponen analisis terkait kecurangan kas. Untuk kita dapat mengetahui mengenai bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana kekurangan di dalam perusahaan, perlunya ada analisis terhadap kecurangan kas, agar kita dapat mengetahui keseimbangan kas perusahaan kita seperti apa, dan juga kas di perusahaan kita tetap utuh tanpa adanya kecurangan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami dari kelompok 1 dan saya moderator Yandi Aulia Fajar Ridwan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.